Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1485. Kakek dan cucu minum bersama, lakukanlah. Mendengar kata-kata Ye Guan, Ye Xuan langsung tertawa, tetapi tidak berbicara. Melihat ini, Ye Guan berkata lagi, "Aku hanya bercanda." Dia tahu bahwa pemilik pena dadao terkutuk itu tidak bisa mati sekarang. Brengsek, dia sudah merencanakan bahwa ketika dia menjadi tak terkalahkan, orang pertama yang akan dia bunuh adalah pemilik dadao pen. Dari dulu sampai sekarang, orang ini memang jago bikin onar. Dan tiap kali dia bikin onar, dia pasti berusaha membunuhnya. Dia sungguh tidak manusiawi. Bajingan ini harus mati. Ye Guan telah mengambil keputusan secara diam-diam. Ye Xuan menepuk bahu Ye Guan dengan lembut, lalu berbalik menatap pemilik Dao Pen di kejauhan, yang memiliki ekspresi sangat jelek di wajahnya. Menurutku tidak ada gunanya bertarung seperti ini. Mari kita ubah cara kita bertaruh pada ronde terakhir. Satu ronde akan menentukan hasilnya. Setelah ronde ini, jika kamu menang, putraku tidak akan pernah bertarung denganmu lagi, dan keluarga yangku tidak akan pernah bertarung denganmu lagi. Kamu dapat mengacaukan alam semesta ini sesuka hatimu, dan kami akan menjauh darinya. Namun, jika kamu kalah, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk membantu putraku menegakkan ketertiban, menyempurnakan daonya, dan membantunya menjadi orang nomor 1 dalam sejarah. Bagaimana menurutmu? Pemilik Daobi berkata dengan tenang, tidak peduli apapun hasil akhirnya, keluargamu akan bergiliran melakukannya, kan? Ye Xuan berkata, kami mengambil tindakan karena kamu telah melanggar aturan terlebih dahulu. Apakah kamu ingin melihat siapa yang dengan sengaja menarik kebencian kepada anakku? Apakah ada orang yang menindas yang lemah seperti kamu? Pemilik Dao Pen mendengus dingin, lalu menatap Ye Xuan, bagaimana kamu ingin bertaruh? Ye Xuan tersenyum dan berkata, sangat mudah, kali ini kita tidak hanya bersaing dalam kekuatan, tetapi juga dalam Taoisme kita sendiri. Putraku mengembangkan kekuatan iman, jadi aku akan memberinya negara baru dan membiarkannya memerintah dan membuktikan tatanannya sendiri. Sedangkan untukmu, kamu juga dapat memerintah suatu negara. Kamu dapat menggunakan tindakanmu untuk membuktikan bahwa Taoisme dan tatananmu lebih baik daripada milik putraku. Dalam proses ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tentu saja, ada batasannya, yaitu kamu tidak dapat mengundang orang dari luar dunia itu. Mendengar ini, Ye Guan tertawa. Akhirnya, tidak ada yang namanya orang besar menindas orang kecil. Pemilik Dao Pen memandang Ye Xuan, jika aku tidak salah, kamu sudah memilih tempatnya, kan? Ye Xuan mengangguk. Aku sudah memilihnya. Pemilik pena dadao bertanya, bagaimana jika saya tidak setuju? Ye Xuan menatap pemilik Dao Pen. Kalau begitu aku akan membiarkan Kinger membunuhmu. Pemilik Dao Pen menatap Ye Xuan, yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Pemilik pena dadao tetap diam. Dia tahu kali ini sang raja pendukung tidak sedang bercanda dengannya. Ye Xuan melanjutkan, ini adalah kompetisi yang benar-benar adil. Tidak ada yang meneriaki siapapun, dan tidak ada intimidasi. Apakah kamu ingin bertaruh? Jika tidak, kamu bisa mati sekarang. Pemilik Dao Pen berkata, ubah kondisinya. Ye Xuan berkata, kamu bilang. Sang Master Dao Pen berkata, jika aku menang, kamu tidak hanya akan berhenti memedulikan urusan di alam semesta ini. Kamu juga harus membantuku menyempurnakan Dao. Ye Xuan mengangguk. Oke,
Sang Master Dao Pen memandang Ye Xuan, kamu bisa mewakili adikmu, tapi bisakah kamu mewakili ayahmu? Ye Guan melirik pemilik pena Dadao. Sial, orang ini sengaja mencoba menimbulkan perpecahan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, aku hampir tidak pernah meminta ayahku melakukan apapun untukku. Tetapi aku yakin jika aku meminta, dia pasti tidak akan menolakku. Sang Master Dao Pen mengangguk. Baiklah. Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Guan dan berkata, kalau begitu, mari kita adakan kompetisi yang adil. Ini menguntungkan baginya karena pemahamannya tentang dunia jauh melampaui Ye Guan. Terlebih lagi, ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup baginya. Karena begitu dia menang, keluarga yang tidak hanya tidak akan lagi menghalanginya, tetapi akan membantunya maju terus. Ketika dia memikirkan bantuan keluarga dia tidak bisa menahan tawa. Tentu saja dia percaya diri, selain 3 pedang, siapakah yang ditakuti oleh pemilik pena Dadao? Semakin dia memikirkannya, semakin tidak sabar dia jadinya. Dia menatap Ye Guan sambil tersenyum, tanpa ada rasa jijik atau melebih-lebihkan, hanya senyum yang sangat tenang dan percaya diri. Ye Xuan menoleh menatap Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, aku akan mendengarkan ayahku. Ye Xuan tertawa, ayo jalan-jalan. Ye Guan mengangguk, oke. Ye Xuan memandang An Nanjing, Bibi An, aku minta maaf karena telah merepotkanmu kali ini. An Nanjing mengangguk sedikit, lalu menatap Arya di samping Ye Guan, ayo pergi. Arya merasa sedih, meskipun dia tidak ingin pergi, dia tahu bahwa dia tidak mempunyai ruang untuk tawar-menawar. Sayang sekali dia belum memakan siapapun. Arya tiba-tiba menatap Ye Guan dan mengingatkannya, ingat apa yang kita sepakati. Ye Guan, Xiao Bai juga melambaikan kaki kecilnya ke arah Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba berjalan ke arah Xiao Bai dan Arya, mengeluarkan 2 untai permen manisan dan menyerahkannya kepada mereka, sambil tersenyum berkata, terima kasih telah membantuku. Aku akan meminta kakek untuk mengizinkanmu menemaniku ke Bima Sakti. Mata Arya tiba-tiba berbinar, dan dia menepuk bahu Ye Guan, cucu yang baik. Tubuh Ye Guan hampir hancur karena serangannya. Xiao Bai juga mengusap kepala kecil Ye Guan dengan kaki kecilnya. Arya mengambil 2 untai permen manisan dan berkata, cucu, sampai jumpa nanti. Sambil berbicara, dia muncul di samping An Nanjing, menggendong Xiao Bai. An Nanjing tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan membawa mereka berdua dan menghilang di ujung galaksi. Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran, ayah, di mana mereka nongkrong? Ye Xuan tersenyum dan berkata, ketika kamu telah mencapai kekuatanmu, kamu akan tahu. Ye Guan, Ye Xuan menatap Ye Qingqing dan Tu lagi dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar, aku akan membawamu ke suatu tempat setelah aku selesai berurusan dengan si kecil ini. Tu mengangguk, oke. Ye Qingqing mendengus, tidak tahu mengapa dia marah. Ye Xuan menatap Mu Nian lagi dan berkata sambil tersenyum, kakak Nian, mari kita bicara bersama. Mu Nian mengangguk, oke. Sambil berbicara, dia muncul di sampingnya. Ye Xuan menatap Sui Gujin lagi, Nona, ikut juga. Sui Gujin mengangguk. Ye Xuan memimpin beberapa orang dan berjalan menuju kejauhan. Apa pendapatmu tentang pemilik Dao Pen? Sui Gujin berkata, dia tampak yakin akan menang. Ye Xuan mengangguk. Pengetahuan orang ini hanya kalah dari King Er. Ye Guan sedikit terkejut. Hanya kalah dari bibiku. Ye Xuan tersenyum dan berkata, ya, apakah kamu terkejut?
Ye Guan mengangguk. Ya, Ye Xuan berkata, sebenarnya, kalau bicara secara tegas, dia hanya takut pada King Er. Ye Guan tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Ye Xuan bertanya, apakah kamu berbicara tentang kakekmu? Ye Guan mengangguk. Ye Xuan tersenyum dan berkata, apakah kamu belum menemukan satu hal, yaitu, kakekmu sama sekali tidak peduli dengan perintahmu, kecuali kamu sebagai pribadi. Ye Guan terdiam. Memang, kakeknya tidak pernah berdiskusi dengannya tentang ketertiban atau ketidaktertiban. Sebaliknya, dia merasa bahwa kakeknya menginginkan dia menjadi kaisar. Ye Xuan melanjutkan, apa yang ayahku dan kakak Xiaoyao kejar berbeda dengan apa yang dia kejar, jadi mereka tidak memiliki konflik dengan pemilik Dao Pen. Namun, King Er berbeda. Mata Ye Guan berbinar, bibi mendukungku dalam menegakkan ketertiban, kan? Ye Xuan mengangguk. Ya, Ye Guan terkekeh. Mun Yan melirik Ye Guan yang tengah tersenyum cerah. Lalu tersenyum tipis. Anak bodoh, bibimu mendukungmu karena ayahmu mendukungmu. Tentu saja ada alasan lain. Dan alasan ini hanya diketahui oleh Ye Xuan, yaitu, King Er sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Ye Xuan menatap Ye Guan. Apakah kau punya keyakinan untuk melawan Master Dao Pen sendirian selanjutnya? Ye Guan berkata langsung, saya tidak percaya diri. Kau pasti bercanda. Dia pasti gila jika mengira dia pasti bisa mengalahkan pemilik Dao Pen. Meskipun dia mengutuk orang ini setiap hari, dia tahu betul betapa menakutkannya orang ini. Ye Xuan tersenyum dan berkata, kamu tidak percaya diri, tetapi kamu tetap setuju. Jadi, kamu siap untuk memberikan segalanya, kan? Ye Guan mengangguk, seperti yang dikatakan ayahnya sebelumnya. Pasti ada akhir antara dia dan pemilik Dao Pen. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahan dengan bajingan ini yang mencoba membuat orang-orang mengganggunya setiap hari. Ye Xuan berkata, kali ini, tidak ada yang akan membantumu. Apakah kamu mengerti? Ye Guan menatap Ye Xuan. Ayahnya berbicara dengan sangat serius. Ye Guan mengangguk. Asalkan dia tidak menemukan seseorang untuk menindasku, aku bersedia menerima kekalahan. Ye Xuan tersenyum dan berkata, baiklah, bukan hanya kamu yang bersedia menerima kekalahan. Kami juga bersedia menerima kekalahan. Seorang pria harus bisa menang dan juga kalah. Ye Guan mengangguk, ayah selalu menjadi panutanku. Xiao Ta, haha. Ye Xuan tidak dapat menahan tawanya. Dia menepuk bahu Ye Guan. Matanya penuh kelembutan. Ayah tahu bahwa setiap kata yang kamu katakan berasal dari hati, bukan sanjungan. Setiap orang, Mun Yan melirik Ye Xuan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Xuan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sutra tembok penghancur di tangan Ye Guan muncul di tangannya. Dia melihat sutra tembok pecah di tangannya dan berkata, saudara yang kamu kenal adalah orang yang sangat berbakat dan orang yang memiliki banyak ide. Kamu dapat mempelajari buku ini dengan saksama. Ini akan membantu kamu di masa depan. Ye Guan mengangguk. Aku mengerti. Ye Xuan bertanya, apakah itu akan melelahkan? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak lelah. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, karena saya memiliki ayah yang baik. Haha, Ye Xuan tertawa lagi. Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, ayah, kakek sebenarnya orang yang sangat baik. Dia orang yang berhati dingin dan tidak pandai mengekspresikan emosinya. Dia selalu memanjakanku. Sebenarnya, bukankah dia melakukannya agar ayah melihatnya? Padahal, sebagai seorang anak dan cucu,
dia tidak punya hak ikut campur dalam urusan ayah dan kakeknya, tetapi dia tetap merasa punya tanggung jawab untuk membuat keluarga ini semakin harmonis. Yesuan tersenyum. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud putranya. Dia menepuk bahu Ye Guan dan berkata, "Jika ada waktu, mari kita minum bersama." Ye Guan tanpa sadar berkata, "Pergi ke klub Wubian." Bab 1486, apakah kamu tidak ingin melunasi hutang ayahmu? Klub tanpa batas. Mun Yannian menoleh ke arah Ye Guan, dan Ye Guan buru-buru berkata, "Tentu saja aku tidak bisa melupakan saudara Wubian." Ye Xuan tertawa, "Benar sekali." Keringat dingin muncul di dahi Ye Guan. Ini semua salah saudara Wubian karena membuka klub yang tidak pantas seperti itu. Sui Gujin melirik Ye Guan, lalu menatap Ye Xuan, "Di mana lokasi kompetisi ini?" Ye Guan juga menatap Ye Xuan, "Taruh saja di alam semesta utama." Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Tidak." Ye Guan sedikit bingung, "Apa itu?" Ye Xuan terkekeh, "Tempat di mana tingkat peradaban seni bela diri tidak begitu tinggi." Meskipun Ye Guan sedikit kecewa, dia tetap mengangguk, karena jika dia ditempatkan di alam semesta utama, dia akan memiliki keuntungan besar. Bagaimanapun, Sui Gujin ada di sini, tentu saja ini juga akan menghilangkan keadilan. Sekalipun dia menang, pemilik Penada Dao pasti tidak akan menerimanya. Ye Xuan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingat apa yang dikatakan dewa tua yang kamu temui sebelumnya?" Ye Guandao, "Ayah, maksudmu adalah bahwa kita harus hidup jujur dan memiliki tujuan sebagai manusia." Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Ya, kita bisa melakukan apapun, tetapi premisnya adalah kita harus memiliki tujuan sebagai manusia. Jika seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan, maka dia tidak berbeda dengan ternak. Tentu saja." Pada titik ini, dia tersenyum tipis. Jika sebuah pohon ingin tumbuh lebih tinggi, ia tidak hanya harus menerima lebih banyak cahaya, tetapi akarnya juga harus masuk lebih dalam ke dalam kegelapan. Mengerti? Ye Guan mengangguk. "Anakku mengerti. Di dunia ini, seseorang tidak boleh terlalu baik, terlalu jujur, atau memiliki terlalu banyak batasan. Karena orang yang terlalu baik, terlalu jujur, dan terlalu banyak batasan seringkali tidak akan sukses." Pandangan rumit melintas di mata Ye Xuan. Ketika mendidik putranya sekarang, dia takut kalau putranya tidak baik, tetapi juga takut kalau putranya terlalu baik. Dunia ini benar-benar perlu diubah. Ye Guandao, "Ayah, apakah ada hal lain yang ingin ayah ceritakan kepadaku?" Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Tidak lagi, Ye Guandao, kita tidak bisa membawa siapapun ke tempat itu, kan?" Ye Xuan mengangguk, "Kau tak bisa menerimanya, dan dia pun begitu." Ye Guan terdiam. Jika dia bisa membawa Sui Gujin bersamanya, dia akan lebih percaya diri. Ye Xuan tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingat dekan kerajaan Brahma?" Mata Ye Guan tiba-tiba berbinar. Ayah dan anak itu saling tersenyum. Ye Xuan menoleh untuk melihat Sui Gujin. Dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Sui Gujin. "Ini hadiah kecil dariku dan ibunya." Sui Gujin tidak mengambilnya, tapi menatap Ye Guan dan bertanya padanya. Ketika mereka berada di luar, tentu saja dia harus memberikan Ye Guan wajah dan kewenangan penuh. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ambillah." Sui Gujin kemudian mengambil cincin itu dan berkata, "Terima kasih." Ye Xuan berkata, "Nona, alam semesta utama sekarang tidak memiliki pemimpin, dan di bawah alam semesta utama, ada banyak sekali peradaban mikro. Peradaban kosmik ini jumlahnya sebanyak bintang.
Jika mereka semua dapat ditugaskan ke Akademi Guangxuan, itu pasti akan sangat membantu orang kecil ini. Masalah ini. Sui Gujin segera berkata, saya akan melakukannya dengan baik. Ye Xuan mengangguk. Lalu dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di depan Ye Guan. Bersiaplah, dan saat kamu siap, hancurkan benda ini, dan benda itu akan membawamu ke tempat itu. Ye Guan mengambil gulungan itu dan berkata, baiklah. Ye Xuan memandangmu Nian. Saudari Nian, ayo pergi. Del, Ye Guan berkata tergesa-gesa. Ye Xuan menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, ada lagi. Ye Guan segera berbalik dan menatap ke arah gunung serta sungai di kejauhan. Saudaramu, cepatlah kemari. Mendengar teriakan Ye Guan, Mu Sanhe sedikit terkejut, lalu maju selangkah dan datang di depan Ye Guan dan yang lainnya. Ye Guan menatap Ye Xuan. Ayah, ini adalah saudara yang baru saja kutemui. Namanya Mu Sanhe, dia orang yang sangat baik, tolong beri dia beberapa petunjuk. Mendengar kata-kata Ye Guan, Mu Sanhe langsung tersentuh. Dia tidak mengenal lelaki berbaju putih itu. Tetapi setelah melihat lelaki berbaju putih itu dengan mudahnya mengendalikan lelaki aneh itu, dia tahu bahwa lelaki ini adalah seorang bos yang super besar. Seorang bos super yang bahkan lebih menakutkan dari pria aneh itu. Perjalanan seni bela diri Mu Sanhe sebenarnya telah berakhir sekarang, dan sebenarnya sangat sulit untuk maju. Di dunia ini, tidak semua orang dapat merintis jalan baru sendirian. Kebanyakan orang masih ingin ditolong orang lain. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk dibimbing dan dibimbing. Apa yang dilakukan Ye Guan saat ini benar-benar membuatnya berani bertindak. Saudara ini tidak melupakannya. Seorang pria sejati akan mati demi temannya, saudara yang baik. Ye Xuan menatap Mu Sanhe yang bersemangat dan tersenyum. Kecuali lelaki aneh itu. Saudaramu memang yang paling jahat. Sungguh mengherankan dia bisa menemukan cara seperti itu. Setelah dipuji oleh Ye Xuan, Mu Sanhe buru-buru berkata, di depan para senior, prestasiku sungguh tidak berarti. Ye Xuan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Atau kamu ingin membuka jalanmu sendiri? Mu Sanhe memikirkannya, lalu berkata, aku menginginkan keduanya. Ye Xuan tertawa terbahak-bahak, dia merentangkan telapak tangannya, dan seberkas energi pedang tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya, lalu langsung menembus alis Mu Sanhe dan memasuki kedalaman lautan kesadarannya. Ye Xuan berkata, adapun seberapa banyak yang dapat kamu pahami, itu tergantung padamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik bersama Mu Nian dan menghilang di ujung galaksi. Tu dan Ye Qingqing juga mengikuti. Saat Ye Qingqing mengikutinya, dia melirik Ye Guan dan melambaikan tangan kecilnya. Ye Guan, melihat ayahnya dan yang lainnya pergi, wajah Ye Guan tersenyum. Dia harus mengatakan, senang rasanya mendapat dukungan dari ayahnya. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri, itu akan terlalu sulit baginya. Persetan, pada saat ini, Mu Sanhe yang ada di samping tiba-tiba mengumpat. Ye Guan menoleh ke arah Mu Sanhe yang begitu bersemangat. Sial, jadi begitu ya. Melihat Mu Sanhe yang sangat bersemangat, Ye Guan tertawa. Dia tahu bahwa tidak akan lama lagi sebelum kekuatan saudaramu ini akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan saudaramu saat ini sudah sangat luar biasa, jika dia dapat melangkah lebih jauh. Dia jelas orang nomor satu di luar wilayah itu. Ye Guan berkata, saudaramu, aku tidak akan pergi selama 2 hari lagi. Apakah kamu ingin berlatih di menara kecilku selama 2 hari ini?
Mu Sanhe berkata tergesa-gesa, "Saya sungguh berterima kasih." Dia juga ingin belajar di menara kecil Ye Guan dan berlatih serta memahami energi pedang. Untaian energi pedang itu bukanlah energi pedang biasa, itu berisi jalur yang akan diambilnya selanjutnya. Lebih jauh lagi, jalur ini diperbaiki di fondasinya sendiri. Itu sama saja dengan membuka paksa jalur baru di jalur aslinya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Setelah Mu Sanhe memasuki menara kecil, Ye Guan menatap Sui Gujin dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ayah dan ibumu tinggalkan untukmu?" Sui Gujin menatapnya dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu." "Ye Guan," Sui Gujin berkata dengan suara yang dalam, "selanjutnya, kau akan menghadapi Master Dao Pen sendirian, kau." Meskipun begitu, dia tidak meneruskan bicaranya, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ye Guan berkata, "Tidak ada cara lain. Inilah yang harus kuhadapi. Kalau tidak, jika dia terus menargetkanku seperti ini, cepat atau lambat aku akan menjadi gila karenanya." Dia sebenarnya agak takut terhadap pemilik pena Dadao. Berbuat licik dan berencana setiap hari, membuat rencana setiap hari, dan menarik kebencian darinya setiap hari. Daripada menjadi sasarannya secara diam-diam, akan lebih baik jika semua orang keluar dan bertarung dengan senjata sungguhan. Tidak seorang pun akan meminta bantuan, tidak seorang pun akan menindas yang lemah, dan hasilnya akan ditentukan oleh kemampuan masing-masing orang. Adapun kecurangan, dia percaya bahwa jika pemilik pena Dadao kalah, dia pasti tidak akan curang, dan dia tidak akan berani melakukannya. Kalau berani curang, pasti mati. Sui Gujin tiba-tiba berkata, "Bersiaplah untuk beberapa hari lagi." Ye Guan menatap Sui Gujin, dan Sui Gujin pun menatapnya. "Aku butuh waktu, dan kau juga butuh waktu." Ye Guan mengangguk. "Pemilik Dadao Pen sangat baik. Aku seharusnya bisa mengerti jika aku tinggal di sana beberapa hari lagi." Sui Gujin berkata, "Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, karena dia pasti sudah pergi ke sana lebih dulu. Semakin cepat kita pergi, semakin cepat kita bisa menang. 3 hari sudah cukup." Pada saat itu, dia tiba-tiba menoleh ke kanan dan berkata, "Seseorang kemari." Saat suara itu jatuh, Anda menerobos udara dan terbang keluar. Sui Gujin berkata, "Kumpulkan semua orang dan ambil alih alam semesta utama. Kuasai sepenuhnya jagat raya utama." Jantung Yuxin berdebar kencang. Lalu dia membungkuk dalam-dalam, "Saya mengerti." Setelah berkata demikian, dia melangkah mundur. Sui Gujin menatap Ye Guan dan berkata, "Letakkan alam semesta Guangxuan di menara kecil di luar dan biarkan mereka terhubung sepenuhnya dengan alam semesta utama." Ye Guan berkata, "Mereka takut tidak bisa beradaptasi." Sui Gujin menggelengkan kepalanya, "Anda harus beradaptasi meskipun Anda tidak bisa. Fungsi luar biasa di menara kecil itu unik bagi Anda, bukan bagi mereka. Jika mereka tinggal di sana dalam waktu lama, mereka akan menjadi sangat bergantung padanya seiring berjalannya waktu, dan Anda tidak dapat mendukung mereka seumur hidup. Anda harus membiarkan mereka keluar dan terhubung dengan seluruh alam semesta utama." Ye Guan mengangguk. "Oke." Sui Gujin menambahkan, "Juga, meskipun para pemimpin kerajaan Brahma dan garis keturunan Dao Chang di alam semesta utama telah meninggal, kekuatan di bawah mereka rumit dan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Oleh karena itu, saya harus membunuh sekelompok orang." Ye Guan menatap Sui Gujin tanpa berkata apa-apa. Sui Gujin juga menatapnya. Jelas saja, dia menginginkan kekuasaan, dan kekuasaan yang sangat besar. Selama Ye Guan setuju, dengan kemampuannya, dia bisa menaklukkan seluruh alam semesta utama.
Seberapa besarkah seluruh alam semesta utama, ini juga termasuk lautan kehidupan. Ye Guan mengangguk tanpa ragu, kamu yang bertanggung jawab penuh. Tentu saja, dia harus percaya padanya, dan dia hanya bisa percaya padanya, karena saat ini, hanya Sui Gujin di depannya yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh alam semesta utama. Sui Gujin mengangguk, ada satu hal lagi. Aku ingin membangun akademi dan membantumu memperoleh kekuatan iman, tapi aku akan melakukan apapun. Ye Guan mengerutkan kening. Sui Gujin berkata, tidak ada yang dapat kami lakukan. Kami menginginkan revolusi, dan revolusi membutuhkan pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah, kami tidak dapat menekan rakyat. Jika kami tidak dapat menekan rakyat, sebagian orang akan membuat kekacauan, dan semakin banyak orang akan membuat kekacauan. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan dan berkata, kamu tidak punya banyak waktu. Jika kamu kalah dalam taruhan di dalam alam semesta utama dan lautan kehidupan di luar akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk membalikkan keadaan. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, jika aku kalah, menurut taruhan, aku harus. Sui Gujin tiba-tiba bertanya, ayahmu berutang padamu. Apakah kamu tidak ingin membayarnya? Ye Guan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak, Sui Gujin berkata, jika begitu, lalu apa hubungannya taruhan yang dibuat ayahmu dengannya denganmu? Bersambung.